wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku ini nyaman kalau saya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda, Nurul Iman. Kak gelem. Ngapunten. STS itu kesupen kula. Kula kagungan rutinan di masjid di Bibis namanya Nurul Huda. Di Gang 3 Jambangan namanya juga Nurul Huda. Jadi lisannya lebih akrab dengan Nurul Huda. Ngapunten. Ada Nurul Iman juga di Kebonsari LVK, itu Nurul Iman, tapi roknya kasrah, dibaca Nuril Iman. Entah beriki Nurul Iman. Para bapak, para ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kula panjenengan saged sareng-sareng menjalankan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Iman, cahaya keimanan. Kebetulan alhamdulillah pagi ini hari Ahad dan nanti malam 27 Rajab. Malam yang diyakini oleh sejarawan adalah malam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggal 27 Rajab. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, meskipun hadis itu diperdebatkan, mungkin ada yang berkenan, sumangga ingkang boten menapa. Faqumu lailaha wasumu naharaha.
Apunten. Maka faqumu lailah, lakukan qiyamul lail. Sebagaimana Rasulullah dahulu pada malam 27 Rajab dalam peristiwa Isra Mi'rajnya sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umatnya faqumu lailah, qiyamul lail, salat, karena salat mi'rajul mukmin. Salat itulah mi'raj kula kalian panjenengan, sowan kula kalian panjenengan, minggah kula kalian panjenengan untuk munajat, sowan, matur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu diawali dengan bacaan yang luar biasa, mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Lajeng dalam kelanjutan hadis, wasumu naharaha, keleresan kan binjing hari Senin. Niki kan hari Ahad ya. Yang mriki hari Minggu nopo Ahad yang mriki? Hari Ahad. Karena kula orang wong desa. Jadi lisan kula lebih bersahabat dengan Ahad. Dan di desa dulu kan Ahad, napa malih ngapunten kula yang dusun teng medunten mereka. Orang-orang pada bilang Ahad. Enggak ada orang bilang Minggu, enggak ada. Minggu itu kalau libur. Jadi orang Madura meskipun hari Rebu kok kalender merah itu hari Minggu. Mangke jenengan tangletaken kali Bapak nih. Sumenep ini. Madura punya. Jadi Minggu itu bukan hari, Minggu itu libur. Jadi kalau libur niku jenenge Minggu. Ngapunten. Para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, keleresan dinjeng dinten Senin, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan ibadah puasa, karena hari di mana beliau dilahirkan, beliau diutus, di dalamnya Al-Quran atau wahyu itu diturunkan. La haula wala quwata illa billah. Ginjing panjenengan kersa puasa Senin sekaligus mungkin niatnya ditambahi puasa Rajab. Rajab adalah bulan-bulan mulia. Kata Rasul dalam hadis, sum minal hurum, puasalah di bulan-bulan mulia. Apa itu bulan mulia? Salasun mutawaliyatun, 3 berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Wong Jawa ngarani selo besar surah. Wong Madura ngarani kepek rerajah sorah. Ngapunten. Kan biasa mriki wonten abah niki kan biasa mboten kersa Jawa. Sakjane Madura mawon. Para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, yang keempat Rajab itu bulan-bulan mulia. Sum minal hurum, bulan mulia itu bagi yang memungkinkan monggo puasa, awujruk atau tinggalkan, tidak puasa, tidak apa. Keleresan kula panjenengan binjing, alhamdulillah dinten Senin, dan Senin yang istimewa karena bertepatan pada bulan Rajab, tanggalnya 27 Rajab. Faqumu lailaha, qiyamul lail, wasumu nahara, siam di siang hari ingkang kersa. Sing boten menapa. Nggih, sing boten monggo rokokan teng warkop boten menapa. Santai mawon nyuwun pangapunten. Para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Betapa pentingnya ibadah sholat. Niki ingkang beri dalam maus termasuk terkait dengan ibadah sholat. Cuma yang akan kita baca ini di dalam kitab
wasiyatul Mustafa terkait sholat tahiyatul masjid, bahwa kula panjenengan melebet masjid niku beda dengan masuk tempat-tempat yang lain. Ada syariat yang meniscayakan kula kalian panjenengan untuk hormat. Jadi penghormatan itu di dalam Islam, para bapak, para ibu, ada banyak. Yang pertama, penghormatan itu penghormatan kepada tanah haram. Kalau kita masuk ke tanah haram, cara kita memberikan penghormatan kepada tanah haram dengan cara ihram. Baik itu ihram haji maupun ihram umrah. Masuk ke Mekah, tanah haram Mekah, ihram. Kalau mohon maaf kita haji ifrad, ihramnya ihram haji. Kalau haji tamattu, ihramnya ihram umrah. Kalau mungkin kita umrah, masya Allah, yang langsung ihram umrah, itu tahiyat. Kemudian yang kedua, kalau kita masuk Masjidil Haram, ihramnya, tahiyatnya, masuk ke Masjidil Haram itu tahiyatnya adalah tawaf. Kita masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya itu bukan sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi tawaf. Itu tahiyatu Masjidil Haram. Tahiyatul Masjidil Haram. Cara kita memberikan tahiyat, penghormatan kepada Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram, ketika kita mau masuk ke masjid, kata Rasulullah dalam hadis, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalliyah rak'ataini." Masuk masjid nurul iman, jangan duduk. Pripun? Salat lumiyin, salat dulu 2 rakaat. Dalam fikih kemudian dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Para bapak, para ibu, kalau misalnya kita datang ke masjid, masya Allah, waktu sudah tidak memungkinkan untuk sholat sunnah tahiyah, karena waktu misalnya sudah kurang 3 menit, sudah hendak iqamat. Maka gimana? Kita sholat qabliyah subuh, sekaligus niatkan sebagai tahiyatul masjid. Kalau dalam istilah fikih, nanti kan ada kajian fikih tersendiri di masjid ini, Bapak Ibu, namanya tasyrikun niyah, menggabungkan niat. Tasyrikun niyah, menggabungkan niat. Satu yang utama, yang maqsudah, yang utama, kita sholat qabliyah subuh. Diikutkan di dalamnya tahiyatul masjid. Supaya apa? Dapat fadilah kedua-duanya. Qabliyah subuhnya dapat, tahiyatul masjidnya juga dapat. Para bapak, para ibu, lajeng ingkang kaping sekawan, yang keempat, tahiyat itu adalah ketika kita sesama muslim, alhamdulillah, kita ketemu dengan saudara kita di jalan di mana, kita memberikan tahiyat penghormatan. Penghormatannya adalah assalamu alaikum. Penghormatannya assalamu alaikum. Dijawab wa alaikum salam. Bukan dijawab engge monggo. Betul. Kan sering atus ngoten nggih? Sering. Assalamualaikum. Nggih monggo Ustaz. Sanes wa Waalaikumsalam. Allah berfirman, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika panjenengan diberi penghormatan, dihormat oleh orang,
Assalamualaikum fahayyu bi ahsana minha. Maka balas penghormatan itu dengan yang lebih baik. Kalau orang hanya assalamualaikum, balas dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha, atau balas dengan yang sama. Kalau orang assalamualaikum, cukup waalaikumsalam, boleh. Tapi dibalas dengan yang lebih baik, itu lebih utama. Para bapak, para ibu, itu penghormatan yang diajarkan di dalam syariat Islam. Kita hormat pada tanah haram dengan ihram. Kita hormat pada Masjidil Haram dengan tawaf. Kita hormat pada masjid dengan salat tahiyatul masjid. Kita hormat kepada sesama dengan assalamu alaikum. Maka dalam sebagian riwayat yang ditulis di dalam kitab I'anatut Thalibin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermi'raj sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebagian riwayat, summa untuliqa bi hatta intahaitu ila syajara faghasiyatni sahabatun fiha min kulli launin farafadani Jibril wa qarartu sajidan lillahi ta'ala. Ketika aku diberangkatkan, tiba di suatu pohon namanya pohon as-sidra atau sidratul muntaha. Aku diliputi cahaya yang warna-warni. Aku ditinggal oleh Jibril, kata Rasulullah. Lalu aku bersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebagian penjelasan, malaikat Jibril memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salam hormat kepada Allah. Salam hormatnya itu yang istimewa. Kita baca di dalam salat kita. Masya Allah. Itu salam hormatnya Rasulullah dahulu ketika Rasulullah bermi'raj sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu bacaan yang menjadi salam hormat Rasulullah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyat, semua penghormatan. Dari segala bentuk penghormatan, seperti yang disampaikan tadi, ada 4 paling tidak jenis penghormatan. Semua penghormatan. Al-mubarakah, semua keberkahan. At-thayyibat, semua kebaikan. As-salawat, semua salat, atau dimaknai salawat itu rahmat, semua rahmat. Lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu munajat kita, salam hormat kita dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tahiyat kita. Dan dahulu sebagaimana yang ditulis di dalam kitab I'anatut Thalibin, itu adalah salam hormat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mi'raj sowan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah itu disambut oleh Allah, la haula wala quwata illa billah, dengan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagimu, wahai Nabi. Subhanallah. Nabi kita. Dan kita sangat istimewa. Kenapa? Allah memilih kita menjadi umatnya, Nabi yang paling istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan salam sambutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin salam itu mengalir kepada semua umatnya, hamba-hamba Allah yang saleh. Beliau menjawab salam Allah dengan jawaban, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam bagi kami semua, hamba-hamba Allah yang saleh. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Orang soleh, asal kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Amin Allahumma. Asal kita tergolong orang-orang yang soleh. Setiap ada orang sholat, pasti kita mendapatkan aliran doa. Mohon maaf, kalau penduduk dunia ini mungkin 7 miliar lebih, yang muslim mungkin sekian miliar, yang sholat sekian. Setiap ada orang sholat, dari ratusan juta atau mungkin miliaran orang yang sholat subuh pada detik ini, Bapak Ibu, setiap orang sholat pasti mendoakan orang-orang yang soleh. Didoakan apa? Didoakan selamat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Cara kasaran muga-muga sami pinaringan selamat kula sedaya kawula-kawulane Allah ingkang saleh. Mboten sedanten tiyang sing salat, semua orang yang salat pasti kalau bacaan ini tidak dibaca, salatnya tidak sah, karena ini bagian dari tahiyat, bacaan tahiyat yang wajib dibaca. Betapa mulianya orang-orang saleh mendapatkan aliran doa dari setiap orang yang menjalankan ibadah sholat. Berapa kali itu dibaca? Belum sholat qobliyahnya, belum sholat ba'diyahnya. Kalau zuhur asal ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, dan selalu itu dibaca. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bahkan bacaan itu sudah dibaca oleh Rasulullah dahulu ketika Rasulullah mi'raj sowan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, ahli samawat, penghuni langit, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyaksikan peristiwa yang luar biasa. Bagaimana ada seorang hamba sowan langsung kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada di dalam sejarah itu. Nabi Musa hanya mendapatkan firman. Nabi kita bukan hanya mendapatkan wahyu dari Allah pada saat Mi'raj, tapi sowan langsung, meskipun tidak melihat. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal tara rabbak?" Menapa panjenengan ningali pangeran, ningali Gusti Allah? Rasul, pada saat panjenengan Mi'raj, apa panjenengan melihat Allah? Hal tara rabbak? Apa jawaban Rasulullah? Nur, cahaya. Nur, cahaya. Anna arah, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Nur, cahaya. Subhanallah. Bapak Ibu, makanya disebutkan dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar, pandangan mata tidak akan bisa menembus melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, dialah Allah yang bisa melihat. Mohon maaf, mata meripat kula panjenengan sah. Wa huwal latiful khabir. Rasulullah pun dahulu ketika Mi'raj hanya melihat nur,
cahaya. Anna arah, bagaimana mungkin aku bisa melihatnya? Dan Rasul pada saat itu, wa qarartu sajida, aku bersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah. Kelak insyaallah kita mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita menjadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Kelak ahli surga itu baina ahlul jannati fi na'imihim id sata'alahu nurun fawqahum. Ketika ahli surga itu sedang menikmati kenikmatan surga, keindahan surga, tiba-tiba la haula wala quwata illa billah, ada cahaya yang menerangi mereka. Itu satu alahum nurun fauqahum, di atas mereka tiba-tiba ada cahaya yang menerangi mereka. Fayarfa'un ru'usahum, lalu mereka menengadah. Mereka dapat iz asyrafa alaihim rabbuhum, ternyata Allah telah mendekat kepada mereka. Faqala assalamu alaikum ya ahlal jannah. Salam bagi panjenengan semua, hai penghuni surga. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim. Salam, kita kelak akan mendapatkan ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Fayanduru ilaihim wa yandurun, fayanduru ilaihim wa yanduruna ilaihi. Pada saat itulah Allah melihat semua penghuni surga, dan penghuni surga itu kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenikmatan terbesar yang didapatkan oleh ahli surga ketika mereka, Masya Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan termasuk dalam golongan mereka. Amin Allahumma amin. Caranya berikut. Nah, gini yang akan kita pelajari dalam kitab ini. Napa? Salat. Itu subhanallah sampun diaturakan mungkin oleh kiai, oleh ustadz atau siapapun. Salat itulah, para bapak, para ibu, tanda-tanda, ciri-cirinya kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan monggo sareng-sareng ini yang kita perdalam dalam kaitannya dengan sholat. Sebetulnya kajian kita terkait dengan masuk masjid. Masuk masjid itu disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tapi karena momentumnya ini momentum Isra Mi'raj, nanti malam kita kaji terkait dengan sholat lebih mendalam. Bapak Ibu, mohon maaf, Rasulullah itu membuat testimoni. Apa testimoninya Rasulullah? Saya ambil petikan hadisnya saja di belakang. Hadisnya lengkapnya, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sabda Rasul, ada 3 hal. Saya ini dikasih senang oleh Allah. Hubbibah. Saya ini dikasih senang, kata Rasulullah, kepada 3 hal yang termasuk bagian dari dunia. Apa itu? Mohon maaf. Yang pertama an-nisa, perempuan, istri. Yang kedua at-tib, wangi-wangian. Yang ketiga, kita ambil yang ketiga saja. Gak usah membahas yang perempuan, gak usah. Nanti dibahas pas sarapan mau. Ngabun.
Biasanya abah profesor itu yang biasanya saya senang bahas. Tapi itu beliau rawuh, abah profesor. Rawuh nih, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kajiannya pas di kantor yang pertama. Para bapak, para ibu, yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku ini nyaman kalau saya sholat. Itu testimoninya Rasulullah. Saya ini nyaman, saya ini enak, anteng, ayem, tentrem. Itu kalau saya sholat. Padahal nyuwun pangapunten. Ada kula kalian panjenengan, mohon maaf, sholat itu aras. Imami rodok dawa surat-surati kadang nggih gerundel. Ana apa malih mangke musim sholat tarawih niku nggih, Ramadan binjing niku lho nggih. Rodok suwi jam 8:30 durung mari. Kira-kira gerundel napa mboten? Wes tak jujur mawon nggih. Nyuwun pangapunten. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ramadan kemarin kebetulan awal Ramadan itu masih di Mekah. Jadi tarawih sampai jam 10:30. Sampai jam 10:30. Nah, kita mulai start jam 7 sak-isaknya jam 8 wis mari. Niku sak ceramah bisa niku. Nyuwun pangapunten. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu testimoni? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku ini nyaman, aku ini tentrem, aku ini ayem kalau aku itu sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah benar-benar bisa merasakan, bisa menikmati indahnya bermunajat sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi, salat itu mi'rajul mu'min. Cara kita mi'raj sowan. Makanya disebutkan dalam hadis, idza qama ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Jika seseorang itu sedang menjalankan ibadah salat, maka sesungguhnya dia sedang munajat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau bisa, meskipun salat sunnah, bacaan ini jangan ditinggalkan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacaan ini kalau bisa tidak ditinggalkan, meskipun sholat sunnah. Dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, kan banyak doa iftitah Rasulullah itu banyak. Ada yang wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu bi yadaik wa syarru laysa ilaika wa ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Wis dijamin gak hafal. Makanya ada yang tanya, Ustaz, wajjahtu wajhiya itu katanya doa iftitah. Mana doanya? Oh, enggak ada doanya kok. Wajjahtu, saya menghadapkan ke mana doanya? Doanya enggak dibaca. Sampai wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta
anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bidambi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, ampuni dosaku ya Allah, wahdini li ahsanil akhlaq. Itu doanya. Tapi boten dimaos, polai boten apa. Itu doa Rasulullah, doa iftitah panjang. Biasanya oleh Rasulullah, kalau menurut sebagian riwayat, dibaca ketika sholat malam. Sholat malam baca doa iftitah itu. Kalau Rasulullah doa iftitah sholat fardu, sebagaimana riwayat sahabat Abu Hurairah, ketika Rasulullah sholat, Rasulullah kok diam habis takbir. Sakata hunainatan, Rasul kok diam, mau nopo, ditanyakan oleh sahabat Abu Hurairah apa yang dibaca. Rasulullah membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas, Allahumma ghsil khataaya bil ma'i was salji wal barad. Itu doa iftitah singkat ketika kita jadi imam, singkat. Kalau jadi imam jangan wajah tuh sampai dawa niku. Mangke dirasani makmum memang. Tahu. Ada doa iftitah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ada sahabat yang baca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahabat baca itu. Setelah salat Rasulullah tanya, siapa yang membaca itu tadi? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu ada seorang laki dari sahabat jawab, saya Rasul. Saya melihat pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan itu. Sekali lagi jawaban Rasulullah, saya melihat pintu-pintu langit itu abwabus sama dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sowan bacaan kita itu menembus dinding-dinding langit. Sebagaimana Rasulullah ketika Mi'raj menembus pintu-pintu langit. Bacaan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Istimewa sekali bacaan. Makanya kata Al-Imam Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang ahli hadis, Abdullah bin Umar memberikan suatu pernyataan, semenjak saya mendengarkan sabda Rasulullah itu, saya tidak pernah meninggalkan baca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Salat sunnah misalnya yang agak cepat-cepat, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, kemudian baca Al-Fatihah. Kan biasanya salat sunnah cepat-cepat dong, baca Al-Fatihah. Tapi doa iftitah yang ini kalau bisa tidak ditinggalkan. Kenapa? Itu yang menjadikan pintu langit itu terbuka. Amal ibadah kita, Masya Allah, yas'adu ila sama, munggah, naik. Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Eman-eman, boten dimaos. Para bapak, para ibu ingkang sakula muliakan, sepindah malih ketika kula panjenengan salat, mi'rajul mukmin fa innahu yunaji rabbah. Sowan madhep dumateng Allah. Karena kita madhep dumateng Allah. La haula wala quwata illa billah. Sebagian orang yang la haula wala quwata illa billah merasakan sesuatu di dadanya, ada al-waridat yang datang di hati ketika kita suan Allahu akbar. Ada sebagian orang al-waridat, ada sesuatu yang datang di hati kita ketika Allahu akbar. Sudah ada getaran di lisan. Hati ini sudah seperti luar biasa di dada ini. Dan pada saat itu orang bisa merasakan qurratu aini fis shalah. Betapa nyamannya, betapa indahnya menjalankan ibadah salat. Kan tidak semua orang
Tidak setiap sholat. Mohon maaf, mungkin di suatu hari panjenengan bisa sholat, merasakan indahnya sholat. Di sholat yang lain kita tidak bisa. Kadang ketika baca Al-Fatihah, pas baca surat sudah hilang itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, merasakan enak itu kalau sholat, nyaman itu kalau sholat, karena sedang berkomunikasi dengan Allah. Inna sholati wa nusuki, ini kula matur kalian Allah. Gusti, sholat kula, ibadah kula, gesang kula, pecah kula lillahi rabbil alamin. Ini kula matur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kula matur. Rabbana lakal hamdu. Itulah matur kepada Allah. Orang-orang yang hatinya sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tirai di dalam hatinya yang sedang dibuka oleh Allah, akan merasakan nikmat dan indahnya Allahu Akbar. Diulang-ulang di dalam salat. Mohon maaf, hati kita yang sedang tertutup dengan tirai yang tebal di dalam hati kita. Allahu Akbar di bolan baleni lu gak ngefek blas. Gak ada sentuhan apa, tidak ada rasa apa-apa di dada. Bismillah niku ampang. Keluar dari lisan nopo ampang nih. Nek rawon utun anyep. Nopo anyep niku? Cek pun peng medure cia. Anyep. Hambar. Gak ada rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilakukan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ampang. Kamu rasa. Yang bikin bismillah itu terasa sinten bro. Dan itu mohon maaf, berat, angel, perlu proses pembiasaan. Dan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Biasanya ketika waridat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita bisa merasakan itu. Ada getaran yang luar biasa di dalam. Jadi iyyaka na'budu itu benar-benar terasa di dada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah Bapak Ibu, kita akan merasakan indahnya salat. Mohon maaf, ini tidak bisa disampaikan secara retorika tentang waju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku itu nyaman kalau di salat. Gimana? Kemudian sakit. Karena ini zauqi. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah merasakan indahnya salat. Orang yang tidak pernah merasakan indahnya sholat, dia tidak akan pernah bisa memaknai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Saya itu nyaman kalau sholat. Orang yang belum pernah merasakan. Nah bentar, kalau monggo sarang-sarang, belajar merasakan indahnya sholat. Mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Apa yang paling bisa panjenengan merasakan bacaan di dalam sholat itu? Coba itu dirasakan. Oh, ketika sujud, monggo sujud yang lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Allahumma ghfirli. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketokane boten apa ya? Boten napa-napa. Awalnya subhan rabbil a'la mawon. Boten napa-napa.
wis bulan-bulan subhana rabbiyal a'la terus dirasakan subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal, kok terengkonik terus dirasakan sampai akhirnya subhana rabbiyal a'la itu menggetarkan apa yang ada di dalam dada kita. Di saat itu kula panjenengan akan merasakan indahnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keindahan yang lain, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan kenikmatan ketika singten mriki estu konik nyambung. Tirai itu benar-benar dibuka oleh Allah, lalu Masya Allah yashrah sadrahu lil Islam, dada ini terasa lapang, seolah-olah ada angin semilir yang berhembus di dada ini. Tenang, teduh, air mata itu mengalir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Indah rasanya bersujud kepada Allah di saat seperti itu. Tidak jarang orang yang seperti itu kemudian menangis, ingin mati pada saat itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Saking indahnya bermunajat kepada Allah, tidak melihat apa-apa mata. Ada getaran di dalam rasa yang menjadikan orang itu luar biasa. Mata mungkin hanya terpejam, lisan hanya membaca subhana rabbiyal a'la, kadang sudah tidak kuasa membaca subhana rabbiyal a'la, hanya Allah, 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 seperti itu. Saking indahnya munajat, matur, sholat kepada Allah. Mohon maaf yang belum pernah merasakan, monggo sarang-sarang belajar merasakan. Kenapa? Karena subhanallah, itulah sebetulnya esensi sholat. Waju'ilat qurratu aini bis shalah. Sing dereng monggo sareng-sareng biasakan sampai bisa merasakan itu. Para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Karena salat seperti itulah yang manfaatnya luar biasa. Tidak sekedar gerakan fisik, tapi salat yang disertai dengan getaran rohani. Itu yang akan luar biasa. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jenengan merasakan salat yang seperti itu, niku kelambini jenengan, rasuani panjenengan, rasuan rohani ingkang terus ngrekso panjenengan. Nek jasmani niki kan dikelambeni kali niki dijasi, ini kelambi rasuan jasmani. Rohani kula jenengan dikelambeni. Nopo kelambi? Salat itu yang akan melindungi rohani kita dari apa? Anil fahsya'i wal munkar, dari kekejian, kemungkaran. Insya Allah, nek pun estu menjalankan ibadah salat itu yang akan menjaga kita. Rohani kita akan dijaga oleh salat kita. Badene aneh-aneh, kemoh, gak gelem. Salat yang hadir tampil menjadi pelindung di dalam diri kita. Insya Allah Ta'ala. Biasakan salat, istiqomahkan salat sampai di dalam hati ini. Kalau tidak salat tidak nyaman. Istiqomahkan ke masjid sampai di dalam hati ini. Kalau tidak ke masjid tidak nyaman. Mohon maaf, ada orang meskipun sakit, meskipun hujan, gak nyaman kalau tidak ke masjid. Subhanallah. Kalau sudah merasakan indahnya salat di dalam masjid. Kenapa sebagian orang saking senangnya ke masjid, saking senangnya salat di masjid, hujan deras datang ke masjid, sakit datang ke masjid, saking senangnya salat di masjid. Rasanya mboten lega, mboten nyaman kalau tidak berangkat ke masjid. Masya Allah.
Sampai akhirnya mohon maaf, ada sebagian jamaah saking senangnya ke masjid, senangnya sholat di masjid, sholat maghrib angsal setunggal rakaat, geblak mati di dalam masjid. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kecintaannya pada masjid, kecintaannya dengan sholat, sampai mati pun mati di dalam sholat, di dalam masjid. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah, sholat itu estu menjadi bagian yang tidak bisa yang tidak terpisahkan dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ciri-cirinya umat Nabi Muhammad itu salat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kan dalam aturakan dalam pengajian Qalawi kan gitu. Simahum fi wujuhihim, tanda-tanda umat Nabi Muhammad itu, orang-orang yang beriman itu dahulu, para sahabat-sahabat, termasuk mudah-mudahan kita-kita yang membersamai Nabi Muhammad dalam keimanan. Tanda-tandanya apa? Simahum fi wujuhihim, tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka itu ada pada wajah mereka. Min atharis sujud, dari jejaknya sujud. Wajahnya cerah, tidak perlu pakai skincare kecantikan. Skincare-nya sholat, skincare-nya wudu. Wudu itulah yang akan menjadikan wajah kita cerah di dunia, bahkan kelak di akhirat. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku itu nanti dipanggil di hari kiamat, wajahnya cerah, padang. Mohon maaf, boten namung padang wajah itu, tapi tangannya padang, kakinya padang. Tidak seperti yang sering kita lihat. Wajahnya putih kemerah-merahan, tangannya irang. Ngapunten, la haula wala quwata illa billahil azim. Itu umatnya Nabi Muhammad. Wajahnya cerah karena ahli sujud, wajahnya padang karena ahli wudu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan, mohon maaf, kita semua bisa merasakan seperti yang pernah dirasakan oleh Rasulullah. Waju'ilat qurratu ayni fis shalah. Aku itu nyaman kalau aku itu sholat. Maaf. Bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya ini kitab Al-Wasiyatul Mustafa, babnya terkait dengan sholat tahiyatul masjid. Nanti kita lanjutkan pada bulan berikutnya bab tentang itu. Ini tadi lebih banyak fokus tentang ibadah sholat. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ketenangan batinku itu ketika aku berada di dalam sholat. Niki sampun syuruk. Ibu-ibu enten sing bodhi tanglet, nek bapak-bapak ketokane boten. Ibu-ibu enten sing bodhi tanglet, boten wonten. Wonten nggih, monggo. Tentang perintah sholat yang sekalian perintah Ustaz. Bagaimana sebelum Isra Mi'raj dan sesudah Isra Mi'raj? Terima kasih Ustaz. Inggih. Para bapak, para ibu ingkang kula muliakan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apakah ada salat sebelum Isra Mi'raj? Apakah ada syariat salat sebelum Isra Mi'raj? Karena salat itu kan disyariatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Salat yang 5 waktu dulu. Zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya menjadi syariat wajib. Itu disyariatkan ketika Isra Mi'raj. Apakah sebelumnya ada salat? Ada. Dalam perjalanan Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah, bukan dalam sejarah yang saya baca, di dalam tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim, walihada jumi'u, para nabi itu semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa. Tidak dijelaskan dikumpulkan secara fisik napa rohani. Fa'ammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul yang bertindak menjadi imam.
Salat Rasul, salat di Masjid Al-Aqsa. Sudah ada salat. Cuma salatnya belum seperti salat yang disyariatkan sesuai yang disyariatkan di dalam Isra Mi'raj. Salat itu kan terus di zaman Rasulullah kan ada tahapan. Dulu salat sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, salat itu hanya 2 rakaat. Zuhur itu 2 rakaat, Asar itu 2 rakaat, Isya itu 2 rakaat ketika Rasulullah masih ada di Mekah. Kalau Maghrib itu memang dari sononya sudah 3. Disebutkan dalam hadis itu witrun nahar, solat ganjil di siang hari, akhir siang maksudnya. Dulu solat itu 2 rakaat. Baru kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, solat itu disempurnakan, yang zuhur jadi, yang 2 jadi 4, subuh ditetapkan hanya 2, cuma bacaannya panjang. Melon subuh ina atoina lah. Subuh ko ina atoina. Qul huwallahu ahad. Subuh itu mula. Makanya disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam sebagian hadis, kalau Rasulullah sholat subuh, ketika Rasulullah masuk masjid sholat subuh, satu sama lain tidak saling mengenal, kan masih belum ada listrik, belum ada penerangan di dalam masjid Rasulullah, satu sama lain tidak saling mengenal. Selesai sholat, sahabat sudah saling mengenal antar satu dengan yang, oh ini pak ini pak ini. Kenapa? Selesai sholat padang. Itu artinya betapa panjangnya sholat subuh itu. Makanya ojo ina atoina ini duhur atau maghrib ngapun. Jadi apakah ada sholat? Ada. Tapi tentu bentuknya masih berbeda. Belum disempurnakan seperti yang kita jalankan sekarang itu. Jadi kan para bapak, para ibu ingat saat Allah muliakan, nabi-nabi sebelumnya kan juga ada sholat, cuma sholatnya berbeda dengan sholat yang kita lakukan, tentu saja berbeda. Jadi bapak ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sholat yang ada sekarang ini sudah melalui proses sampai kemudian menjadi sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggabah. Dikatakan bahwa sholatnya Rasulullah itu tenang, bahagia, sampai nyaman dan sebagainya. Seperti itulah. Saya ingat rumus ketenangan itu kalau di Quran kan ala bidzikrillah. Hanya dengan ingat sama Allah jadi tenang. Nah sementara ada ayat yang lain, aqimis sholata li dzikri. Mungkin hubungannya itu bagaimana ini, karena juga ada ayat lain itu jangan sampai as-sholatu syahdu itu tadi. Ini hubungannya ayat-ayat ini bagaimana? Kemudian cara melakukan as-sholatu li dzikri tadi, zikirnya orang sholat itu bagaimana ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi niki tafsirul Quran bil Quran, menjelaskan Al-Quran, satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, jadi terhubung. Aqimis salata wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dalam ayat lain, wa aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat kepadaku. Dan dalam ayat lain juga dijelaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan hati itu di saat orang berzikir kepada Allah. Orang itu nyaman ketika zikir kepada Allah. Loh, padahal sholat itu adalah zikir yang paling dahsyat.
Maka kalau kita kan disebutkan wala dzikrullahi akbar wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ini kan zikir kepada Allah yang paling dahsyat. Tapi kok gak enak, kok gak nyaman, kok gak tenang. Katanya orang berzikir itu yang menjadikan hati itu tenang. Karena katanya ketika orang ingat Allah, hati itu nyaman. Padahal kita sedang berada dalam zikir yang super dahsyat. Apa itu sholat? Mungkin ada masalah dengan kita. Katanya rawon setan itu enak. Tapi dincipi kok gak enak. Sariawan loro untu. Mungkin hati ini sing loro. Mau la ilaha illallah kok gak enak. Allahu Akbar kok gak enak. Padahal ini makanan yang paling enak bagi rohani kita. Ini afdolud dzikri. Ini zikir yang paling dahsyat, tapi diincipi kok ampang, gak enak. Enten sing loro. Napa nih sing loro? Hati ini loro. Niki sing perlu ditandani. Ben nek salat niku enak. Niki mangke lak sarapan iki. Sarapan opo mboten mangke? Pun disiapaken opo mboten? Alhamdulillah. Ngapunten. Sing loro untu mangke rasakno. Enak lho mboten? Gak kira enak, gak kira. Masih sarapan opo pasti gak kira enak. Mergo napa? Ada masalah dengan kita, ada masalah. Jadi sebetulnya bukan karena zikirnya, bukan karena bukan, tapi karena ada masalah dengan kita. Niki lho, masalahnya di sini. Niki nyuwun pangapunten sing perlu ditambani, ditambani niki. Jadi tambani saran-saran lagi ditambani. Ini kan dalam rangka nggih muhasabah nggih nambani sing teng mriki. Ben gak loro terus, kok loro terus teng mriki gak waras-waras iki. Nyuwun pangapunten. La haula wala quwata illa billah. Jadi sesuai napa sing diaturaken abanu, sakjane kan wong zikir kan sesuai dengan firman kan anteng. Apalagi di dalam sholat ini kan zikir yang paling dahsyat. Kok gak anteng? Nah, katanya anteng wong loro. Wong loro. Sing loro napa nih? Hati ini rohani ini loro. Ada masalah di sini, ada masalah. Mohon maaf. Monggo ditolak dewi-dewi lah masalah ini. Monggo ditambah di dewi-dewi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dumateng Bapak Ibu yang menjadi donatur Masjid Nurul Iman, khususnya yang memberikan sarapan pagi ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dilancarkan rezekinya, diberi panjang umur, barakah, manfaat, diparing keluarga ingkang sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Mugi-mugi sami-sami husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun agenipun pangapunten. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah.